Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pangeran Benowo dan berakhirnya kekuasaan Pajang. Pangeran Benowo adalah Raja Pajang ketiga yang memerintah pada tahun 1586 sampai 1587, bergelar Prabu Wijaya. Pangeran Benowo merupakan putra Hadiwijaya atau Joko Tingkir, raja pertama Pajang. Sejak kecil beliau dipersaudarakan dengan Sutawijaya, anak angkat ayahnya yang mendirikan kerajaan Mataram. Pangeran Benowo memiliki putri bernama Dyah Banowati yang menikah dengan Mas Jolang, putra Sutawijaya. Dyah Banowati bergelar Ratu Mas Adi yang kemudian melahirkan Sultan Akbar, raja terbesar Mataram. Selain itu, Pangeran Benowo juga memiliki putra bernama Pangeran Radin yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga Akbar Kasunanan Surakarta. Pangeran Benowo dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati. Beliau pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Pajang. Waktu itu Pangeran Benowo berangkat bersama Arya Pamalad, kakak iparnya yang menjadi Adipati Tuban dan Patih Mancanegara. Sutawijaya menyambut ketika tamunya dengan pesta. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Ronggo tak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalad mengajak rombongan pulang. Sesampai di Pajang, Arya Pamalad melaporkan keburukan Sutawijaya bahwa Mataram berniat memberontak terhadap Pajang. Sementara itu, Pangeran Benowo melaporkan kebaikan Sutawijaya bahwa terbunuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri. Sutawijaya pada akhirnya terbukti memerangi Pajang pada tahun 1582. Dan penghabisannya dengan kematian Hadiwijaya, Pangeran Benowo yang seharusnya naik tahta disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Arya Pangiri, Adipati Demak. Pangeran Benowo kemudian menjadi Adipati Jipang Panolan. Pada tahun 1586, beliau bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahta, karena kakak iparnya itu dianggap kurang patut dalam memerintah. Dikisahkan Arya Pangiri hanya sibuk menyusun usaha balas dendam terhadap Mataram. Orang-orang Demak juga berdatangan, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih. Akibatnya warga Pajang beberapa menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan beberapa lagi mengungsi ke Jipang. Persekutuan Pangeran Benowo dan Sutawijaya terjalin. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang sukses mengalahkan Pajang. Arya Pangiri dipulangkan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang untuk Sutawijaya, namun Sutawijaya menolaknya. Beliau hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram. Sejak itu Pangeran Benowo naik tahta menjadi raja baru di Pajang, bergelar Prabu Wijaya. Naskah-naskah Babat memberitakan versi yang berlainan tentang penghabisan pemerintahan Pangeran Benowo. Benar yang menyebutkan Pangeran Benowo pulang tahun 1587. Benar pula yang menyebutkan Pangeran Benowo turun tahta menjadi ulama di Gunung Kulakan, bergelar Sunan Parakan. Bahkan benar yang menyatakan kalau Pangeran Benowo menuju ke arah barat dan mendirikan suatu pemerintahan yang sekarang bernama Pemalang.
Konon beliau juga meninggal di Pemalang, di desa Penggarit. Sepeninggal Pangeran Benowo, Pajang menjadi bawahan Mataram. Mataram kemudian mengangkat Pangeran Gagak Bening menjadi bupati di Pajang. Setelah Pangeran Gagak Bening meninggal, posisi Bupati Pajang digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Sidawini. Demikian sekilas kisah Pangeran Benowo dan akhir kekuasaan Kerajaan Pajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.